Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara saya semua. Perkenalkan, saya Ita di Nilam 2 nomor 24. Dalam kali ini saya memohon izin minta waktu Bapak Ibu sekalian untuk bisa menyampaikan sedikit ilmu yang saya miliki dalam rangka menjalankan program Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya kepada masyarakat dan keluarga sekitar. Adapun sedikit ilmu yang hendak saya bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian adalah gadget dan pengaruhnya bagi buah hati. Mengapa tema ini saya angkat? Karena memang saat ini kita memahami Tuhan telah menguji kita dengan adanya pandemi, di mana selain mengharuskan kita tetap sabar, tetap menjaga kesehatan, kita pun juga dituntut untuk bisa beradaptasi dengan sistem kehidupan yang baru, sistem new normal, khususnya dalam hal pendidikan anak kita, di mana selama pandemi khususnya di daerah yang masih berwarna merah gitu ya, sistem sekolah tatap muka masih belum dilakukan, namun diganti dengan sistem sekolah jarak jauh. Nah, dalam hal ini buah hati kita membutuhkan media, yakni gadget dan internet, yang menjadi satu-satunya media untuk bisa menemani mereka dalam hal belajar. Sebenarnya bukan hanya belajar, tapi bahkan mungkin teman bermain, karena di era saat ini di mana virus COVID masih berkeliaran di mana-mana tanpa kita ketahui, anak terkadang masih belum sebebas sebelumnya untuk bisa bermain dengan teman sebayanya. Oleh karena itu biasanya selain menggunakan gadget dan internet untuk belajar, mereka pun ternyata memungkinkan untuk menggunakan gadget ini sebagai teman atau hiburan. Nah, dalam hal ini kita sebagai orang tua idealnya kita mewaspadai bahwasanya memang ada dampak positif, tapi juga ada dampak negatif internet dan media sosial yang ada di gadget yang diakses oleh anak-anak kita, dimana kalau kita bisa memahami dan mengantisipasi dampak negatif ini, insya Allah sistem belajar jarak jauh akan tetap bisa berjalan secara optimal. Kita juga jadi tenang karena anak-anak kita selain sehat juga aman secara keimanan dan moralitas. Adapun topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, dalam kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan gadget dan pengaruhnya bagi buah hati kita, di mana sebelum masuk kepada pembahasan intinya, kita nanti akan memahami apa ya itu gadget serta variasi bentuknya. Dan pembahasan yang lebih penting adalah pada pengaruh gadget bagi buah hati selama menjalankan sekolah daring itu sendiri, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Adapun kebetulan pekerjaan saya memungkinkan untuk mengumpulkan beberapa penelitian ilmiah terkait dengan gadget dan pengaruhnya terhadap anak. Dan dalam hal ini saya pikir perlu kita bagi informasi, kita sharing dalam rangka mengantisipasi dampak negatif khususnya gadget bagi buah hati kita. Apalagi pada masa pandemi seperti ini masih banyak sekolah yang belum melaksanakan perkuliahan tatap muka, di mana satu-satunya alat atau media pembelajaran bagi anak kita adalah gadget itu sendiri. Ya, kita berharap jangan sampai
adanya gadget ini nantinya justru menjadi bumerang apabila kita tidak membuat sistem antisipasi sejak dini. Oke, setelah ini akan saya jelaskan terkait dengan apa itu gadget dan varian bentuknya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian di sini sudah sangat memahami apa itu gadget. Ya, benar, gadget merujuk pada Android atau handphone yang selama ini sehari-hari kita gunakan gitu ya. Namun saya hanya menambahkan saja dari penelitian Widiawati terkait dengan pengaruh gadget terhadap daya kembang anak. Ternyata pemahaman gadget ini lebih luas daripada sekedar handphone, yakni gadget adalah perangkat elektronik yang memiliki tujuan dan fungsi praktis, terutama untuk membantu pekerjaan manusia. Nah, jadi dalam hal ini setiap perangkat elektronik yang bertujuan untuk memudahkan aktivitas manusia sebenarnya masuk dalam kategori gadget. Ada juga ilmuwan yang mengatakan gadget adalah perangkat elektronik yang tidak harus besar, tapi bisa kecil namun memiliki fungsi khusus. Nah, kalau dari sini berarti kita mengacu ternyata gadget tidak harus berupa handphone, tapi segala perangkat elektronik gitu ya, seperti televisi, radio, atau mungkin PS, atau mungkin istilahnya fitur-fitur yang bisa memudahkan pekerjaan manusia itu sendiri. Kalau gadget diartikan sebagai perangkat elektronik yang memudahkan pekerjaan manusia, lalu apa bedanya ya handphone, televisi, radio dengan misalnya perangkat elektronik kipas angin, listrik atau mungkin AC itu kan juga perangkat elektronik gitu ya. Nah, dalam hal ini ada salah satu yang membedakan gadget dengan perangkat elektronik lainnya adalah adanya unsur kebaruan. Artinya dari hari ke hari, gadget selalu memunculkan dan menyajikan teknologi terbaru yang membuat hidup manusia menjadi lebih praktis. Nah, kalau kita melihat kipas angin atau AC, fungsinya terus-menerus tiap hari ya sama untuk mendinginkan gitu ya, membuat udara jadi dingin, tidak ada unsur kebaruan. Namun akan sangat berbeda dengan HP Android, dengan program tayangan televisi atau mungkin juga program-program di radio. Sangat memungkinkan dari perangkat-perangkat elektronik tersebut menyajikan informasi, berita, wawasan, bahkan hiburan yang sifatnya terbarui gitu ya. Sehingga teknologi ini membuat hidup manusia menjadi lebih praktis, menjadi lebih teredukatif dalam tanda kutip, lebih up to date dan lain sebagainya. Nah, ini adalah berbagai jenis gadget gitu ya yang saya ambil dari penelitiannya tentang Ivana Sarafebi tentang pengaruh gadget gitu ya. Nah, dalam hal ini ternyata ada berbagai macam jenis alat elektronik yang berfungsi kebaruan gitu ya, memberikan kemudahan bagi hidup manusia. Ada gadget game, ada gadget USB atau alat penyimpanan elektronik begitu ya, yang biasanya memang senantiasa update bentuknya gitu ya, dari yang dulu itu zamannya disket, kemudian sekarang jadi flash disk, mungkin sekarang jadi microchip dan lain sebagainya. Ada juga gadget musik, gadget foto, dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu gadget pintar. Artinya ada smartphone atau telepon pintar, atau juga bisa PC atau mungkin juga laptop, di mana smartphone, PC atau laptop ini menyajikan seluruh aplikasi atau fitur-fitur game, bisa ada USB, musik, foto, menyimpan data, internet dan lain sebagainya.
Nah, dalam pembahasan kali ini memang, fokus, kajian terkait dengan pengaruh gadget ini dispesialiskan kepada gadget yang pintar gitu ya, kayak ini smartphone, PC, atau laptop, di mana dalam gadget pintar tersebut terdapat fitur-fitur yang mudah diakses oleh anak dalam rentang usia. Rusia apapun. Ada, fitur jejaring sosial, ada fitur browsing, game, hiburan, dan lain sebagainya. Kira-kira mana saja yang boleh? Kalaupun misalnya seluruhnya ini masih oke atau diperbolehkan untuk diakses oleh anak, sampai seberapa ya kira-kira batasan, jenis, dan kualitas dari fitur-fitur gadget ini agar penggunaan gadget pintar baik itu smartphone, PC maupun tablet atau laptop ini tidak bertentangan atau tidak kontraproduktif dengan orientasi sekolah atau pendidikan anak itu sendiri. Sekarang kita mengenal beberapa fitur yang ada pada gadget pintar. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah kenal dan akrab dengan beberapa fitur karena kita gunakan sehari-hari ya, termasuk aplikasi WhatsApp. Nah, ini salah satu fitur di jejaring sosial di mana bisa mempertemukan orang-orang dari berbagai belahan bumi manapun mungkin ya, dengan hanya satu sentuhan aja. Nah, selain fitur WhatsApp, mungkin ibu-ibu juga sudah tahu ada Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, dan juga Zoom. Nah, Zoom ini biasanya digunakan oleh beberapa sekolah untuk melakukan sistem belajar jarak jauh. Nah, untuk aplikasi terkait dengan media mencari data atau memenuhi tugas sekolah, ada istilahnya fitur browsing. Nah, ini ada berbagai macam. Ada UC Browser, Opera Mini, Google, Yahoo, dan mungkin yang lagi akhir-akhir ini gitu ya, YouTube. Betul. Di mana fitur-fitur ini bisa diakses dan digunakan oleh anak-anak kita untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah maupun untuk hiburan itu sendiri. Sedangkan sebenarnya fitur hiburan atau game juga ada pada gadget pintar, di mana biasanya anak-anak setelah sekolah atau mungkin di waktu senggangnya, biasanya yang cowok-cowok ini ya, biasanya mengakses game online maupun offline. Ada beberapa di antaranya seperti Assassin's Creed, Mission Impossible, dan lain sebagainya. Nah, kalau hiburan seperti TikTok, mungkin Netflix, atau aplikasi-aplikasi film dan video yang berbayar dan bahkan gratis, ini juga masuk pada fitur ini. Intinya adalah baik itu jejaring sosial, browsing, game, dan hiburan ini mudah dan bisa diakses oleh anak-anak kita. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu gitu ya, dan kedepannya juga perlu mengawasi serta menyeleksi kira-kira fitur-fitur apa saja yang bisa dikatakan ramah bagi anak-anak kita. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang siapa sih kategori anak yang perlu kita awasi, perlu kita batasi dalam penggunaan fitur-fitur di gadget agar produktif dalam menjalankan sistem sekolah jarak jauh ini. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dijelaskan bahwasanya anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun dan atau belum menikah. Jadi asumsinya di sini termasuk anak yang masih dalam kandungan, asumsinya hidup ya, maka itu juga masuk ke dalam kategori anak-anak, di mana kita di sini membatasi asumsi anak-anaknya di usia sekolah gitu ya, baik itu sekolah anak usia sekolah dini KB
mungkin PG, TK, SD, SMP, dan mungkin juga SMA pada saat anak-anak berusia 18 tahun. Sehingga bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang memiliki rentan usia seperti ini, saya pikir kita perlu bijak dan waspada dalam mengawasi anak-anak kita untuk bisa menggunakan gadget secara bijak. Nah, kalau gambar ini saya ambil dari akurat.com ya, di mana mengutip data dari Kemendikbud terkait dengan sistem belajar jarak jauh. Nah, mungkin di sini beberapa ibu-ibu dan bapak-bapak sudah mengenal, apalagi yang memang aktif ya mendampingi anak-anaknya dalam menjalankan sistem belajar jarak jauh. Jadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memang sudah menyediakan gitu ya beberapa fasilitas untuk memudahkan anak-anak tetap menjalankan sistem belajar meskipun di tengah pandemi seperti ini. Nah, ada beberapa fitur yang digunakan, entah itu untuk sebagai sumber belajar atau referensi rujukan belajar, kelas-kelas digital, laboratorium maya, serta bank-bank soal yang bisa diakses. Nah, mungkin beberapa sudah ibu-ibu dan bapak-bapak kenal, ada kelas pintar, Google, Microsoft, Wiper, Zenius, Ruang Guru, dan lain sebagainya gitu ya. Di mana di sini sebagai asumsi bahwasanya belajar dengan sistem jaring ini berbasis portal dan Android di rumah belajar masing-masing. Artinya di sini penggunaan Android atau gadget yang memanfaatkan internet ini sangat penting gitu ya. Bahkan bisa jadi sangat dibutuhkan dan bagi anak-anak yang mungkin awalnya tidak seberapa minat atau tidak banyak mengakses gadget pada saat menjalankan sistem belajar jarak jauh ini, mau tidak mau mereka harus berkenalan, mereka harus mengakses, dan bahkan mungkin kedepannya mereka bisa dikatakan dalam tanda kutip akan tergantung dengan gadget ini, apalagi kalau kita tidak melakukan pengawasan atau sistem antisipasinya. Nah, dalam hal ini sebenarnya gadget memiliki manfaat-manfaat yang bisa dimanfaatkan baik orang tua maupun siswa, khususnya dalam menjalankan sistem jarak jauh. Apa itu akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Adapun efek positif dari pemakaian gadget, di mana biasanya dalam gadget entah itu smartphone atau PC atau laptop, tablet, ini biasanya sudah include dengan jaringan internet dan media sosial serta fitur-fitur yang lain. Nah, biasanya memang gadget ini memberikan dampak positif berupa jaringan pengetahuan yang luas. Mungkin kalau kita menilik pada pengalaman kita dulu pada saat kita sekolah, mungkin bisa jadi anak-anak sekarang jauh lebih dimudahkan begitu ya, karena buku-buku, sumber referensi untuk belajar atau pembuatan tugas itu bisa diakses, bisa didapatkan hanya dalam satu kali sentuh begitu ya, dalam gadget mereka gitu ya. Kalau kita dulu harus repot-repot datang ke toko buku gitu ya, bahkan atau mungkin pinjam buku di perpustakaan dan lain sebagainya. Bahkan sekarang banyak juga buku-buku yang sudah disediakan dalam bentuk digital yang disediakan dengan e-book yang bisa diakses gitu ya. Dan biasanya banyak juga e-book yang gratis sehingga memudahkan gitu ya bagi anak-anak kita untuk mendapatkan sumber pengetahuan itu sendiri. Dan memang biasanya dengan ada penggunaan gadget secara tidak langsung akan mendorong kemandirian belajar anak-anak kita, di mana mungkin sebelumnya kita harus mendampingi anak-anak atau memberikan fasilitas anak-anak untuk mencari buku. Bahkan dulu kalau zaman saya itu saya dirangkumkan oleh ibu saya gitu ya, hal-hal yang penting gitu ya, yang sekiranya nanti perlu saya pelajari sehingga keluar di ujian. Tapi mungkin era milenial zaman
Zaman now mungkin ibu-ibu tidak perlu repot-repot sampai sedemikian begitu ya, karena hal-hal yang penting, bahan-bahan sekolah, soal-soal itu sudah tersedia semua di gadget mereka begitu ya. Di mana secara tidak langsung mereka tidak harus memanggil ayah ibunya gitu ya, tapi cukup dengan memanfaatkan media gadget yang mereka miliki untuk belajar itu sendiri. Bahkan mungkin termasuk penggunaan Zoom atau mungkin aplikasi-aplikasi sekolah dalam sistem belajar jarak jauh, bisa jadi anak-anak lebih canggih atau lebih tahu daripada kita. Ya mungkin karena ayah ibunya sedang menjalankan peran di job yang lain begitu ya, sehingga tingkat kesibukannya tinggi bagi anak-anak tertentu, terutama biasanya usia SD atau mungkin SMP ke atas ya, SMP SMA biasanya dalam tanda kutip sudah bisa ditinggal begitu ya, sehingga mereka cukup mandiri dalam belajar. Bahkan dengan sosial media mereka bisa memanfaatkan diskusi online atau dalam jaringan dengan teman-teman mereka, bahkan dengan guru-guru mereka. Pun demikian, gadget juga nyatanya memberikan efek positif berupa kreativitas dan percaya diri, di mana memang ada sisi kreativitas yang memang secara tidak langsung muncul, mengingat anak-anak tersebut dapat mengakses berbagai macam fitur begitu ya, di mana mulai dari cara mengoperasionalkannya, variannya secara tidak langsung memberikan pengetahuan yang beragam bagi anak-anak kita, sehingga mendorong sisi kreativitas itu sendiri, dengan catatan apabila pemakaiannya dilakukan secara bijak, karena memang ada penelitian-penelitian lain menunjukkan bahwasanya justru penggunaan gadget malah mematikan kreativitas itu sendiri, karena anak-anak sifatnya pasif gitu ya. Tapi sebenarnya gadget sendiri diorientasikan digunakan untuk memicu sisi kreativitas manusia dengan banyaknya ilmu, akhirnya bisa banyak data yang masuk, mendorong manusia untuk memaksimalkan akal pikirannya dalam menciptakan sesuatu yang berbeda. Nah, biasanya dengan adanya gadget, orang jadi lebih percaya diri karena dia sudah terbiasa terconnecting dengan berbagai macam orang gitu ya, atau siapapun dari berbagai lintas usia, lintas generasi, lintas gender, mungkin dengan memanfaatkan media sosial. Dan secara tidak langsung, karena intensitas jaringan networking ini bisa menjangkau dari istilahnya belahan bumi manapun begitu ya, maka biasanya kemampuan adaptasi anak-anak jauh lebih tinggi dibandingkan mungkin dengan generasi para orang tuanya, di mana bisa jadi dengan adanya jaringan sosial mereka bisa terhubung dengan rekan-rekan atau teman-teman online, teman-teman virtual dari lain negara, sehingga bilingual, trilingual, multilingual mudah mereka jangkau. Namun dalam hal ini gadget itu juga memiliki dampak-dampak yang positif yang lain. Pun di sini saya kutip dari indonesiabaik.id terkait dengan efek positif gadget khususnya bagi tumbuh kembang anak, di mana untuk anak usia 1-3 tahun, di mana masa-masa dia belajar tentang kosakata, belajar tentang mengeksplor lingkungan sekitar, gadget ini sebenarnya juga bisa dimanfaatkan untuk bisa menyajikan audio-audio media digital berupa gambar, angka-angka, permainan, lagu-lagu anak-anak yang pada akhirnya bisa menambah pengetahuan anak-anak usia 1-3 tahun untuk mengenal perbedaan kata, perbedaan angka, realitas. Pun demikian, mereka mengenal lingkungan sekitar, apalagi dalam masa pandemi seperti ini tidak harus keluar, tapi mereka bisa memanfaatkan informasi-informasi yang tersedia secara luas, bebas dan gratis
gitu ya di gadget mereka gitu ya. Sedangkan untuk usia 4 sampai 6 tahun memang adanya gadget secara tidak langsung dapat meningkatkan keterampilan mereka, keterampilan dalam hal teknis maupun non teknis atau akademik. Sedangkan sisi positif lainnya, mereka secara tidak langsung mudah untuk bisa mengenal pengetahuan-pengetahuan dasar yang bisa menunjang sekolah mereka. Bahkan kalau masa pandemi seperti ini, justru dari gadget mereka, dari media digital mereka, ini satu-satunya jadi guru mereka, begitu ya. Pun demikian harapannya di usia 4-6 tahun dengan media digital yang mereka gunakan, mereka dapat belajar untuk bisa membedakan hal-hal yang baik dan buruk terkait mengenai mana yang merupakan fakta, mana yang hoax, mana yang fantasi. Sedangkan usia pra-remaja atau usia 8-12 tahun, sebenarnya media digital juga sangat penting, apalagi pengetahuan atau mata pelajaran di usia ini sudah cukup kompleks dan beragam sehingga informasinya dapat mereka akses di media digital mereka, apalagi usia remaja yakni usia 12 sampai 18 tahun. Otomatis dengan mungkin sistem kemandirian belajar di era pandemi ini, mereka mau tidak mau harus memanfaatkan gadget mereka untuk bisa menambah pengetahuan, mencari banyak informasi dan lain sebagainya. Namun ada yang perlu dihindari bagi anak-anak ini yang nantinya menjadi asumsi dasar kita untuk mengawasi sekaligus mendampingi proses belajar anak-anak dalam memanfaatkan media digital ini, yakni tayangan-tayangan yang mengandung unsur kekerasan, seksualitas, mungkin bahasa-bahasa yang tidak senonoh, penyimpangan gender, antisosial, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan hal-hal di media digital atau gadget yang perlu kita waspadai agar bisa dihindari oleh anak-anak kita yang saat ini sedang menempuh sistem belajar jarak jauh. Di sini saya kumpulkan dari beberapa penelitian dan nyatanya cukup membuat saya terkejut bahwasanya menurut penelitian ternyata di internet terdapat 4,2 juta situs porno dan itu mayoritas semuanya bisa diakses secara gratis. Jadi memang dalam penelitian tersebut ditunjukkan memang ada pihak-pihak tertentu yang memang sengaja menggunakan media internet untuk memasarkan secara masif aktivitas atau bisnis pornografi ini. Nah, secara tidak langsung yang mengejutkan adalah ternyata hasil penelitian tersebut juga menunjukkan adanya remaja yang memiliki kecenderungan sikap untuk tidak melarang keberadaan pornografi di internet. Jadi diadakan survei gitu ya. Diadakan survei pada sebagian remaja yang khususnya ada di kota-kota besar di Indonesia, di mana studi ini pada akhirnya menemukan adanya sikap remaja dalam artian rentang usia anak-anak 12 sampai 18 tahun yang acuh tak acuh terhadap keberadaan pornografi di internet. Mereka menganggap bahwasanya keberadaan pornografi di internet ini memberikan manfaat, entah itu sebagai hiburan atau refreshing mereka. Penelitian sebelumnya terkait dengan jutaan situs porno yang tersedia di internet dan bahkan mayoritasnya gratis ini dilakukan pada tahun 2013, dan pada penelitian yang lain di mana deskripsikan pada tahun 2019 justru menunjukkan
hasil yang cukup mengkhawatirkan, khususnya bagi kita yang memiliki anak-anak di usia sekolah, di mana dengan intensitas mereka berinteraksi dengan internet, kita harus menyadari bahwasanya ada temuan Juniper Research yang dilakukan tahun 2015, terdapat sekitar 136 miliar video porno begitu ya. Jadi bukan jutaan lagi, dalam waktu 2 tahun ini meningkat jadi miliaran video porno yang bisa diakses melalui smartphone. Adapun penelitian tersebut juga mengutip hasil surveinya Komisi Perlindungan Anak Indonesia, di mana ditemukan data sebanyak 97% responden yang diteliti dari 4.500 anak-anak usia SMP, SMA di kota-kota besar seluruh Indonesia mengaku telah mengakses dan menonton situs porno melalui media internet. Nah, hal ini dikuatkan oleh penelitian yang lain terkait dengan apa saja sarana media yang digunakan warganet Indonesia setiap hari. Data ini saya ambil dari antara news.com, di mana di sana menunjukkan bahwasanya memang televisi menempati peringkat tertinggi, yakni 57%. Namun ada juga di sini yang perlu jadi perhatian kita adalah sebanyak 53% orang-orang Indonesia, termasuk mungkin juga anak-anak kita, mengakses YouTube. Di mana YouTube adalah salah satu fitur browsing yang ada di gadget dan media sosial, di mana tidak menutup kemungkinan bahwasanya di dalam YouTube, dan itu gratis begitu ya, disisipi situs-situs porno atau mungkin iklan-iklan porno yang baik sengaja atau tidak bisa diakses oleh anak-anak kita. Dan dalam hal ini gitu ya, menurut survei yang dilakukan oleh KPAI, memang 97% anak-anak usia SMP dan SMA ini sudah pernah mengakses situs porno. Nah, kira-kira apa ya masalahnya? Nanti akan saya jelaskan pada slide-slide berikutnya. Sebelum kita membahas terkait dengan efek negatif internet dan gadget yang saat ini ternyata banyak dimasuki oleh situs-situs pornografi dan porno aksi yang memungkinkan diakses oleh anak-anak kita, saya tunjukkan ada data penguat dari laporan Kemeninfo, di mana di sini saya melihat ada linearitas gitu ya, antara situs-situs yang banyak, situs-situs porno yang banyak tersebar luas di internet dan itu gratis, serta statistik aduan masyarakat khususnya di tahun 2019 lalu, di mana pornografi menempati urutan pertama dalam sesuatu yang meresahkan masyarakat ya. Masih kalah jauh dengan konten-konten terkait dengan fitnah, hoax, perjudian, bahkan konten-konten terkait dengan narkoba. Ini jumlahnya tidak banyak, tidak seberapa signifikan dibanding dengan konten-konten yang berbau pornografi dan porno aksi. Dan kira-kira apa dampak kalau misalnya anak-anak kita baik secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, istilahnya kita kecolongan, sehingga anak-anak kita mengakses pornografi yang tersedia di internet. Kita akan membahas efek negatif internet dan media sosial pada gadget anak-anak kita, baik yang nantinya situs-situs pornografi dan porno aksi ini diakses pada saat sembari perkuliahan atau belajar daring, atau mungkin di luar itu pada saat mereka lagi refreshing, main game, dan pada saat itu sedang tidak kita awasi. Kita akan membahas dari aspek
anak-anak itu sendiri, efek negatif bagi diri anak itu sendiri yang secara tidak langsung akan mempengaruhi eh, anak-anak kita atau menjadi masalah bagi keluarga kita. Persoalan kenakalan remaja dan anak ini juga pada akhirnya bukan hanya jadi masalah ayah dan ibu semata, tapi juga bisa jadi persoalan bagi masyarakat itu sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dampak negatif gadget, yakni internet dan media sosial bagi anak-anak khususnya usia sekolah. Adapun beberapa penelitian menunjukkan bahwasanya bahaya yang pertama terkait dengan penggunaan gadget yang dalam hal ini cukup sering bagi anak-anak adalah pada radiasi tubuhnya. Memang dalam beberapa penelitian radiasi di gadget ini merupakan gelombang elektrik dan energi magnetik dengan kecepatan cahaya, di mana memang di dalam gadget salah satunya seperti telepon genggam ini termasuk ke dalam gelombang radio, radiasinya namanya ELF. Walaupun mungkin tidak sekuat sinar X yang merupakan jenis radiasi terionasi dan mampu mengubah material genetik, radiasi yang dipancarkan gadget tetap memiliki pengaruh pada tubuh manusia. Adapun bahaya radiasi gadget terhadap khususnya daya kembang anak adalah radiasi dari penggunaan gadget yang tergolong gelombang RF. Memang gelombang ini tidak begitu mematikan gitu ya, tapi bukan berarti tidak ada efek sampingnya. Radiasi RF pada level tertinggi serta dengan intensitas paparan atau penggunaan gadget yang tinggi pada anak nyatanya dapat merusak jaringan tubuh itu sendiri. Sebenarnya radiasi ini memiliki kemampuan untuk memanaskan jaringan tubuh sebagaimana oven, microwave saat memanaskan makanan. Nah, radiasi-radiasi tersebut dapat merusak jaringan tubuh karena tubuh anak-anak khususnya masih belum dilengkapi dengan sistem ketahanan yang baik atau yang sempurna. Adapun jenis penyakit yang berpotensi akibat paparan radiasi gelombang RF adalah potensi penyakit kanker, tumor otak, Alzheimer, Parkinson, sakit kepala, dan lain sebagainya. Nah, hal ini juga dikuatkan oleh beberapa peneliti yang menunjukkan bahwasanya ternyata daya serap radiasi tubuh orang dewasa dengan anak-anak memiliki perbedaan. Untuk dewasa biasanya dengan asumsi intensitas penggunaan gadget yang sama dengan anak-anak, daya serap tubuh orang dewasa sekitar 25%. Bagi anak-anak yang berusia 12 tahun, ini lebih tinggi, hampir 2 kali lipat gitu ya, yakni 50%, dan jauh lebih tinggi pada usia anak 5 tahun ke bawah begitu ya. Apabila mereka baik sengaja atau tidak sering berinteraksi dengan gadget itu sendiri, tubuh mereka bisa menyerap radiasi sebanyak 75%. Adapun data-data yang menunjukkan fenomena bahayanya radiasi gadget terhadap tubuh anak bisa dilihat dari beberapa artikel berita akhir-akhir ini, yang dalam hal ini saya kutip dari Warta Kota ya, di tribunnews.com, bahwasanya di daerah Cina dilaporkan seorang anak berusia 15 tahun sudah terkena stroke dan lumpuh di bagian tangannya setelah bermain game tanpa henti selama 22 jam. Jadi asumsinya Cina saat itu memang menerapkan sistem lockdown dan sekaligus adaptasi kehidupan baru. Salah satunya mungkin bentuk sekolahnya mirip-mirip seperti kita ya, di mana mengandalkan sistem sekolah jarak jauh. Adapun
anak-anak ini selain, menggunakan gadget yang kalau dalam berita ini gadgetnya berupa PC ya, atau komputer, personal komputer, selain digunakan untuk aktivitas belajar, ternyata juga digunakan untuk mengisi kesibukan dan waktu luang selama di rumah saja. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak ini kebetulan memang lagi hobi dengan salah satu fitur gadget, yakni game itu sendiri. Dia bermain game online, dan pada saat orang tuanya dimintain keterangan, orang tuanya sendiri tidak menyangka ternyata anaknya berlama-lama di kamar, yang mengakunya dan dikiranya anak-anak ini sedang fokus mengikuti atau mengerjakan tugas-tugas selama belajar online. Ternyata justru anak-anak ini mengalami indikasi kecanduan, di mana bocah tersebut diketahui kecanduan setelah tiba-tiba pingsan di rumahnya. Kenapa kok kecanduan? Karena memang namanya juga anak kecil gitu ya, atau masih usia remaja, akal pikirannya mungkin masih belum matang gitu ya, masa kelabilan dan pencarian jati diri yang cukup tinggi. Adapun dampak negatif yang kedua, yakni ternyata gadget memberikan pengaruh negatif berupa gangguan tumbuh kembang bagi anak itu sendiri, di mana dengan penggunaan gadget yang intensitasnya tinggi, apalagi tidak diiringi dengan pengawasan dan pembatasan oleh orang tuanya, ini bisa menimbulkan potensi ketergantungan gadget itu sendiri, sehingga anak-anak jadi sulit konsentrasi khususnya dalam dunia nyata. Hidupnya bahkan mungkin jiwanya banyak dialokasikan dalam kehidupan virtual atau kehidupan maya. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi adalah anak-anak hidup dalam kondisi keterasingan, atau kalau dalam bahasa teori muncul sifat introvert gitu ya, di mana ada kecenderungan anak-anak jadi lebih suka bermain gadget daripada bermain dengan teman atau mungkin berinteraksi dengan orang tua mereka. Dan efek lanjutan dari adanya ketergantungan gadget ini biasanya memang anak jadi malas bergerak dan malas beraktivitas, karena segala hiburan, segala kejenuhan bisa disalurkan dengan fitur-fitur gadget yang menawarkan kebaruan, menawarkan up to date, sesuatu yang unik, inovatif, dan lain sebagainya. Adapun beberapa uh, fakta real yang menunjukkan bahaya gadget. Di sini saya kutip dari berita di asianparent.com ya, di mana baru-baru ini terdapat laporan kasus anak kecanduan gadget yang cukup parah yang terjadi di daerah Bondowoso, Jawa Timur. Adapun berita ini dilaporkan dari pihak medis di Polijiwa RSUD Kusnadi Bondowoso. Mereka menyatakan bahwa selama ini telah merawat 2 orang siswa yang kecanduan bermain perangkat elektronik, baik smartphone maupun laptop atau komputer jinjing. Nah, kasus ini termasuk ke dalam kategori kecanduan gadget yang parah, karena kedua anak tersebut akan melakukan hal-hal yang ekstrim apabila dilarang menggunakan gadget mereka. Keterangan ini dijelaskan juga oleh Dr. Dewi Priska Sembiring, spesialis kejiwaan, di mana beliau mengatakan bahwasanya kedua pasien ini merupakan siswa SMP dan SMA. Salah satu dari mereka bahkan membenturkan kepalanya sendiri, membenturkan di tembok saat ingin bermain gadget, namun dilarang oleh orang tuanya. Jadi kalau sudah kecanduan memang sifat impulsifnya bisa sampai seperti ini gitu ya. Bahkan pada saat psikotes,
diberikan kepada kedua anak tersebut, salah satu dari mereka menunjukkan hasil bahwasanya ia mengidentifikasi diri sebagai seorang pembunuh, dan orang yang paling dibenci adalah orang tuanya sendiri karena menjadi penghalang antara dirinya dengan gadget yang sangat dia senangi. Dokter Dewi lebih lanjut menjelaskan, si anak ini sudah tidak mau pergi sekolah. Awalnya anak ini sering memakai gadget karena mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Hampir semua tugasnya harus menggunakan laptop, sehingga kemana-mana harus membawa perangkat elektronik ini. Nah, dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya ternyata efek kecanduan ini cukup mengkhawatirkan ya, di mana bukan hanya meresahkan kita sebagai orang tua atau bagian dari keluarga anak yang sudah kecanduan tersebut, tapi juga bisa jadi keresahan tersendiri bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Adapun berita baru-baru ini yang juga viral begitu ya, di mana ada anak usia SMP yang sayangnya dia juga berhijab gitu ya, ini siswi begitu, dia dengan entengnya mengaku telah membunuh tetangganya gitu ya, yang masih berusia 6 tahun gitu kan, karena terinspirasi dari tokoh kartun Slender, kalau nggak salah satu tokoh di game online kalau nggak salah, dimana karena begitu ngefansnya, bahkan mengidentifikasi diri menjadi Slender, dia mencoba bukan hanya melakukan imitasi, tapi juga melakukan bentuk peniruan terhadap apa yang dilakukan si Slender, yakni membunuh anak-anak itu sendiri. Dan dalam hal ini meskipun siswanya berhijab, namun nilai-nilai agama tidak serta-merta. Narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks,
hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting. Pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. mengatakan, jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan, berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Pelajari bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Mari lindungi generasi kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebelumnya kita sudah membahas terkait dampak negatif gadget, yakni internet dan sosial media, khususnya bagi tumbuh kembang anak.
Adapun untuk bisa mengantisipasi, kita memang saat ini mau tidak mau harus mengakui kita masuk kepada era digital gitu ya, di mana menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan sekitar 75% anak usia 10 sampai 12 tahun di Indonesia telah menggunakan ponsel pintar dan memiliki akun media sosial. Memang angka ini cukup besar, yang berarti besar pula kemungkinan anak-anak tersebut sedikit banyak akan terpapar pada efek negatif dari internet dan media sosial tersebut, khususnya untuk konten-konten yang berbau pornografi dan porno aksi. Namun psikolog anak dari 3 generasi, khususnya Anastasia Satrio, menunjukkan bahwasanya saat ini mungkin bukan saatnya lagi kita sebagai orang tua anti terhadap digital. Orang tua menurut beliau idealnya harus lebih kreatif supaya perkembangan ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menjaga hubungan seluruh anggota keluarga. Artinya sebenarnya untuk bisa mengantisipasi efek negatif gadget terhadap anak ini, kita tidak serta-merta bisa langsung melakukan pelarangan terhadap anak itu sendiri, karena memang anak-anak zaman now ini bisa dikatakan lebih pintar begitu ya, lebih pintar, lebih kreatif, lebih mandiri daripada mungkin kita, karena memang zaman dahulu dan sekarang berbeda, sehingga menurut saya cara untuk membentengi anak dari efek negatif gadget adalah menerapkan di keluarga tersebut bagaimana bisa membentuk self control khususnya pada diri anak-anak, di mana ada 5 elemen penting untuk bisa kita sebagai orang tua membentuk self control terhadap diri pada anak-anak tersebut. Yakni yang pertama, di dalam keluarga idealnya kita menumbuhkan komunikasi 2 arah bagi anak-anak kita, di mana kebutuhan kita dipahami oleh anak-anak pun demikian. Anak-anak bisa menyadari apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, termasuk apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Di mana apabila komunikasi sudah lancar pada setiap keluarga, biasanya kita akan mudah untuk melakukan kesepakatan dengan anak dalam rangka pembatasan fitur-fitur mana saja dari gadget yang boleh digunakan, berapa banyak atau berapa lama anak bisa mengakses gadget, kapan saja, dengan konten-konten apa saja, perlu diawasi atau tidak, semuanya ini perlu kita komunikasikan dalam rangka membatasi mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Adapun yang ketiga, untuk bisa menerapkan sistem benteng diri bagi anak bersangkutan adalah idealnya kita memahami kira-kira anak-anak kita memiliki hobi atau kesenangan apa di luar gadget, di mana hobi atau kesenangan tersebut bisa jadi cara untuk mengalihkan perhatian, untuk bisa mengimbangi agar anak-anak tidak terlampau tergantung dengan gadget mereka. Adapun pengalihan di sini bisa diorientasikan pada kegiatan-kegiatan yang produktif, yang sifatnya membangun kemampuan untuk bersosialisasi, misalnya bermain dengan saudaranya. Nanti ada jenis-jenis permainan yang mungkin masih bisa diterapkan khususnya saat masa di rumah saja, bermain game dengan anggota keluarga atau bahkan mungkin dengan orang tua gitu ya, nonton film bersama begitu ya, atau mungkin sekedar diskusi atau tebak-tebakan dengan anak yang nantinya bisa didiskusikan kembali kira-kira apa pengalihan-pengalihan yang bisa dilakukan oleh anak yang di sana bisa
meminimalisir gitu ya, meminimalisir tingkat ketergantungan anak terhadap gadget yang bersangkutan. Adapun penelitian terhadap psikolog eee, anak sekaligus juga pakar parenting Indonesia, Eli Risman, menunjukkan bahwasanya anak terlampau menyukai gadgetnya karena dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan atau penyaluran hobi dan aktualisasi dirinya di kehidupan nyata. Nah, oleh karena itu menurut saya ini peran serta kita sebagai orang tua minimal memfasilitasi agar anak-anak memiliki pengalihan yang positif, khususnya di era pandemi ini selain gadget mereka. Setelah kita memfasilitasi adanya pengalihan ini, idealnya dalam penggunaan gadget sesuai dengan batasan dan kesepakatan waktu yang sudah dibuat sebelumnya, idealnya tetap dilakukan pengawasan. Pengawasan ini diorientasikan dalam rangka meminimalisir adanya bentuk kecolongan, karena ya kita menyadari tidak mungkin 24 jam kita terus bersama anak-anak kita. Namun kita juga perlu mengawasi sampai seberapa jauh anak-anak kita mampu mengembangkan self control mereka. Nah, apabila komunikasi dua arah, kemudian kesepakatan pembatasan gadget, pengalihan serta sistem pengawasan yang solutif bagi anak-anak kita ini diterapkan, nantinya akan jadi pembiasaan. Apabila anak-anak sudah terbiasa untuk menggunakan gadget secara bijak, maka insya Allah ke depan anak-anak akan uh, jadi benteng atau lebih bersikap kritis untuk bisa membatasi mana konten-konten yang sekiranya dia perlukan atau baik untuk dia dan masa depannya, mana konten-konten yang perlu dia hindari, meskipun mungkin konten-konten tersebut memberikan iming-iming atau mudah diakses bagi anak yang bersangkutan. Adapun sistem antisipasi yang berorientasi pada self control untuk bisa membentengi diri anak dari efek negatif gadget, khususnya di pornografi. Di sini saya juga kutip dari indonesiabaik.id gitu ya. Ada 10 tips untuk orang tua agar bisa mencegah anak-anaknya agar tidak terpapar pornografi, yakni yang pertama, diharapkan orang tua memberikan perhatian dan kasih sayang serta penghargaan kepada anak, begitu ya, di mana penghargaan dan kasih sayang ini merupakan hiburan atau pemenuhan kebutuhan yang tidak ada habisnya, dan menurut saya ini sangat dibutuhkan bagi anak-anak itu sendiri, serta disarankan untuk sebisa mungkin mendampingi anak ketika mengakses internet. Pendampingan memang tidak harus dilakukan oleh ayah ibu apabila memang sibuk bekerja, tapi mungkin bisa dilakukan oleh pengasuh atau mungkin kakek nenek yang ada di rumah, atau mungkin apabila tidak memungkinkan, maka sebenarnya fungsi self control ini bisa membackup anak-anak meskipun tidak didampingi oleh orang tua, namun dalam mengakses internet mereka bisa bersikap secara bijak. Dan tentunya kita sebagai orang tua memberikan informasi atau pemahaman terhadap anak mengenai bagaimana menggunakan internet secara sehat. Adapun mekanisme komunikasi dua arah sangat diperlukan di sini, mengingat anak-anak kita masuk ke dalam fase anak-anak diri di mana rasa ingin tahunya tinggi, masa-masa perkembangan fisik dan psikisnya juga sedang tinggi, memerlukan komunikasi dua arah begitu ya. Dimana yang keempat juga harapannya kita sebagai orang tua mengenali teman-teman dan lingkungan sekitarnya untuk pencegahan. Jadi ini yang dimaksudkan, tidak menutup kemungkinan kok kita membuat akun kemudian kita juga jadi followersnya anak-anak begitu ya, sehingga kita bisa memahami siapa saja sih teman-teman anak-anak kita di Facebook
atau mungkin di Instagram atau di Twitter dan lain sebagainya. Apa saja yang mereka bicarakan, apa yang mereka posting dan lain sebagainya. Nah, dari situ sebenarnya secara tidak langsung orang tua bisa menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana sistem antisipasi yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Adapun yang kelima adalah idealnya ini secara teknis gitu ya, menempatkan komputer di ruang keluarga atau mungkin ada tempat-tempat yang disepakati untuk bisa mengakses gadget. Misalnya kalau sudah di tempat tidur, maka seluruh aktivitas elektronik termasuk gadget juga dimatikan. Nah, dalam hal ini penting sekali contoh atau uswah bagi orang tua agar anak-anak tidak banyak mengakses gadget sebelum mereka tidur, sehingga kita tidak kecolongan, istilahnya seperti itu ya. Dan secara umum memberikan pendidikan seks sesuai tumbuh kembang anak. Adapun menurut pakar konsultan parenting Eli Risman, beliau menyatakan bahwasanya sebenarnya edukasi seks terhadap anak tidak harus menunggu anak tersebut sampai akhir balik, tapi bisa dilakukan sebelum itu dengan sistem bahasa dan cara penyampaian yang disesuaikan dengan umur masing-masing anak itu sendiri. Sedangkan yang ke-8, idealnya para orang tua memiliki aplikasi pengaman pada gawai yang dipakai oleh anak-anak. Dalam hal ini memang ini dimasukkan kepada sistem antisipasi yang ke-8 karena memang tidak menjamin. Ada aplikasi-aplikasi yang sebenarnya bagi kita mungkin itu aplikasi biasa atau game-game yang aman menurut kacamata kita tanpa harus dipantau atau dikunci dengan aplikasi tertentu gitu ya. Namun banyak penelitian yang menunjukkan bahwasanya sebenarnya akses-akses pornografi, kekerasan dan konten-konten yang tidak baik bagi anak sebenarnya dimasukkan ke dalam game-game atau hiburan-hiburan yang secara kasat mata sebenarnya kita nilai baik, tapi justru itu bisa membentuk paradigma tertentu atau negatif bagi anak yang bersangkutan. Serta yang ke-9 adalah melatih anak agar mampu berkata tidak terhadap ajakan atau konten-konten yang berbau pornografi. Di mana nanti sistem pengawasan juga terus dilakukan secara kontinu, dan nanti apabila anak ketahuan membuka atau mengakses situs porno, dalam hal ini perlu kembali dibangkitkan komunikasi yang intensif kepada anak yang bersangkutan, diingatkan kembali tentang dampaknya, serta menurut saya yang paling penting dibuatlah pengalihan, misalnya dengan mengaji atau berdiskusi, bermain game fisik yang bisa melibatkan anggota keluarga sehingga hubungan antar anggota keluarga jadi semakin erat kembali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila nanti ada pertanyaan bisa kita lanjut pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.